10 ya? 10 menit pertama itu dibuka dulu. Kan 2 kali 10 tadi ya. 10 menit pertama habis itu dibuka dulu. Baiklah peserta sidang, tepat pada pukul sekian, skorsing 1 kali 10 dibuka. Tanyakan lagi apakah sidang bisa dilanjutkan atau tidak. Kalau misalnya sidang bisa dilanjutkan, berarti 1 kali 10 berikutnya itu nggak dipakai. Kalau sidang belum bisa dilanjutkan, berarti kita lanjutkan ke 1 kali 10 berikutnya. Paham? Paham nggak sih? Paham. Nah, kalau dilanjutkan itu nggak pakai diketuk lagi. Presidium cuma tinggal bilang, baik sidang skorsing kita lanjutkan 1 kali 10. Nanti udah habis 10 menit baru dibuka lagi 1 kali. Paham? Oke. Jadi nggak nunggu habis 2 kali 10 ya. Nah, ketukan 3 kali. Ini untuk membuka dan menutup persidangan. Oh iya, untuk yang 2 kali ada yang ketinggalan tuh. Pengesahan SK itu 2 kali ketukan. SK Presidium, SK pengesahan ADRT itu 2 kali. Pokoknya segala SK 2 kali ketukan. Nah, ketukan yang 3 kali itu membuka dan menutup persidangan. Kemudian pengesahan keputusan prinsipil. Ini yang keputusan akhir nih. Harusnya ini ada kayak gini. Di akhir persidangan itu setelah ketua baru dilantik, gubernur baru dilantik, ADRT, GPHPK dan sebagainya itu udah sah. Di akhir itu ada ketukan palu 3 kali sebelum penutupan, itu pengesahan semua hal dalam ADRT, dalam persidangan. Tapi selama ini nggak ada dipakai tuh. Selama saya hidup ya, itu nggak ada dipakai. Yang setelah disahkan semua itu langsung ditutup aja. Harusnya ada. Artinya kayak gini, misal baik tepat pada pukul sekian, musyawarah besar BEM-FEM misalnya kan resmi disahkan kayak gitu. Baru setelah itu ditutup. Itu harusnya. Paham ya? Lanjut. Nah, ini skorsing. Skorsing itu untuk waktu istirahat, untuk lobbying itu skorsing. Untuk menghadapi keadaan darurat atau misalnya kegaduhan itu untuk penyelesaian masalah, ada juga skorsing, ada yang enggak. Kemudian untuk refreshing ini jatuhnya ke break lah ya, break sebentar gitu. Karena pembahasan mungkin udah ribet dan peserta nggak fokus lagi, jadi di break sebentar untuk tenang gitu. Lanjut. Kemudian macam-macam interupsi. Macam-macam interupsi ini yang pertama ada interupsi point of order. Itu dengan tujuan klarifikasi atas pembicaraan yang menyimpang gitu. Jadi ketika presidium misalnya atau peserta itu menyampaikan argumen atau pendapatnya nggak sesuai lagi dengan pembahasan, itu diinterupsi oleh peserta lain kayak gitu. Kemudian interupsi point of information. Ini memberikan informasi terkait dengan pembahasan. Misalnya keputusan rektor dikasih tahu atau keputusan menteri terbaru bisa jadi. Kemudian interupsi point of personal privilege ini untuk yang tadi nih, kalau ada peserta yang udah menyinggung unsur sara, jadi diingatkan gitu. Kemudian interupsi point of clarification itu untuk mengklarifikasi agar pembicaraan tidak mengambang. Di lapangan biasanya cuma interupsi doang disampaikan peserta, entah interupsi apa gitu. Tapi yang sering digunakan itu interupsi pertama, kedua, dan keempat. Itu yang sering digunakan. Oke, paham? Lanjut.
Nah, ini ada beberapa istilah dalam persidangan. Yang pertama tadi skorsing, yang kedua lobbying. Nah, lobbying ini suatu bentuk kompromi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Itu yang saya bilang tadi, ketika sebuah pembahasan itu sudah tidak efektif, sudah tidak efisien lagi dibahas oleh pimpinan sidang secara langsung, gitu, secara formal. Jadi sidang itu diskorsing untuk lobbying. Tapi dalam lobbying ini tetap dipimpin oleh presiden sidang. Beda dengan skorsing untuk istirahat gitu kan. Presiden lepas tanggung jawab gitu kan sementara. Tapi kalau lobbying, presiden tetap yang memimpin sidang di bawah pengawasan pimpinan sidang gitu. Jadi ketika lobbying ini memang kalau tujuan lobbying itu diskusi, ya diskusi pesertanya. Kalau tujuannya rapat, ya rapat kayak gitu. Kemudian wall out. Nah, udah ada yang wall out belum dari persidangan? Udah pernah melakukan wall out dalam persidangan? Keluar dari persidangan ketika persidangan itu dianggap tidak layak lagi. Ada yang melakukan? Enggak. Saya dulu pernah ketika siapa ya? Waktu itu Septiania Maika Presma